dan bahkan Amerika, Italia, Rusia, Eropa, semuanya sudah banyak yang melakukan tes DNA. Dan hasilnya terdeteksi nyata bahwa kaum Ba'alawi itu adalah grupnya G, dan G itu identik 90% ke Yahudi. Mau diingkari kayak apa? Oh, ini sudah menjadi catatan alam. Ayat Allah yang tercipta di dalam tubuh kita. Oleh sebab itu, ketika kita memaksa para habib yang ada di Indonesia ini untuk tes DNA, ya mereka ya mestinya ya takut ya, tanpa izin dari Ketua Robito Alawiyah. Kalau nggak takut, kenapa menggunakan alasan yang macam-macam? Oh, DNA itu bisa berubah-ubah, tidak murni lagi aslinya, karena sudah beda apa yang dimakan, termasuk lokasi, teritori, tempat, itu juga mempengaruhi perubahan genetika, ya semacam-macam. Nggak usah bantah kayak gitu. Ahlinya itu sudah memetakan, merumuskan ya, dengan kode-kode tertentu, sudah jelas. Sama dengan ilmu, pasti ilmu komputer gitu ya. Ilmu komputer sudah ada ahlinya, nggak perlu kita sanksikan hasilnya. Ilmu kedirgantaraan misalkan, bagaimana menciptakan mesin jet yang bisa naik, terbang kemana saja, nggak perlu kita sanksikan. Sama dengan ketika kita naik pesawat terbang itu sudah. Sedangkan para Ba'alawi ini sendiri ternyata hasil tes DNA-nya berkode haplogrup G. Jadi A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O. Nah, G, kalau keturunan Nabi Ibrahim itu J, kalau G ini berarti nggak mungkin sebagai turunan Nabi Ibrahim, karena dia kodenya kode tanjakan, bukan turunan. Jadi mustahil sebagai turunan garis laki, karena yang ditesnya adalah Y-DNA. Diceknya itu dari kromosom Y garis laki. Jadi tes DNA itu ada tes Y-DNA, ada tes autosomal, ada tes mtDNA. Kalau tes Y-DNA itu mengeceknya dari kromosom Y garis lakinya. Kalau nah yang keempat, ternyata selain hasil tes DNA, terbukti pula dari budayanya. Budaya para habaib ini dari budaya musik dan seni tarinya. Kalau lihat di YouTube tuh kelihatan sekali bahwasanya mereka itu sama atau serupa dengan tarian dan musiknya Yahudi Yaman. Nah, Tari Zafin adalah tarian tradisional yang sering digelar oleh komunitas Arab Indonesia. Tarian ini biasanya dilakukan pada acara-acara pernikahan dan festival budaya. Kata Zafin sendiri mempunyai arti pergerakan kaki cepat mengikut rentak pukulan. Tarian ini biasanya juga melibatkan musik dan gerak energik, dimulai dengan gerakan yang pelan, lalu berangsur-angsur meningkat lebih cepat dan dinamis. Bagi komunitas orang Arab, selain sebagai bentuk hiburan dan ungkapan seni, tari Zafin juga menggambarkan kesatuan dan semangat gotong royong dalam komunitas tersebut. Hal ini mencerminkan kegembiraan dan kegirangan dalam momen perayaan seperti pernikahan atau sekedar mengisi waktu luang. Tari Zafin sering dikaitkan dengan budaya Yahudi yang berasal dari komunitas Yahudi di Yaman. Melacak jejak tradisi Yahudi dalam tari Zafin akan membawa kita ke beragam bentuk seni tari yang telah berkembang dalam komunitas Yahudi sepanjang sejarah. Beberapa contoh yang signifikan adalah tari Daasa Yemenit. Sebuah tarian yang kaya akan gerakan-gerakan yang melibatkan tangan dan kaki secara energik dan cepat. Di samping itu ada juga tarian Yiddish, Debka, Hora dan Hasidik. Meskipun tidak ada informasi spesifik mengenai akar tradisi Yahudi dalam tari Zafin, kita dapat memperhatikan beberapa elemen yang mencerminkan pengaruh budaya Yahudi. Pertama, tari Zafin seringkali dipertunjukkan dalam perayaan-perayaan,
seperti pernikahan atau perayaan-perayaan keagamaan lainnya. Hal ini menunjukkan hubungan erat antara tari Zafin dengan tradisi Yahudi. Kedua, musik yang digunakan dalam tari Zafin seringkali menggunakan instrumen musik tradisional yang digunakan dalam budaya dan tradisi Yahudi seperti darbuka atau alat musik perkusi sejenis. Ketiga, gerakan dalam tarian Zafin menampilkan langkah-langkah yang energik, lincah, dan sering melibatkan hentakan kaki yang kuat sembari melakukan tepukan tangan ke atas. Beberapa gerakan dalam tari Zafin mengingatkan pada gerakan-gerakan tari Yahudi tradisional yang terkait dengan event-event perayaan dalam budaya Yahudi. Gerakan